Halo, selamat datang bertemu lagi dengan gue Zakir Al-Fatih di channel dimana gue bakal ngupload apapun yang pengen gue bahas. Oke, kali ini gue bakal bahas salah satu yang lagi ramai di media sosial pada hari Sabtu kemarin, yaitu perihal bentrok antara driver ojol dengan resto mie gacoan di Kota Baru, Yogyakarta. Oke, sebelum kita pembahasan, mari kita berkenalan dulu dengan mie gacoan yang mungkin semua orang pun sudah tahu. Tapi gua nggak tahu-tahu banget sih. Soalnya emang di kota gue sendiri belum ada yang namanya mie gacoan, tapi di Cirebon udah ada sih. Udah lihat memang rame banget tuh mie gacoan ya di sana tuh. Belum sempet nyobain, katanya enak sih. Oke, lanjut. Mie gacoan adalah sebuah merek dagang dari jaringan restoran mie pedas nomor 1 Indonesia yang menjadi anak perusahaan PT Pestapora Abadi, berdiri sejak awal tahun 2016. Saat ini merek gacoan telah tumbuh menjadi market leader, utamanya di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kepulauan Bali, dan sedang dalam jalur kuat untuk berekspansi menjadi merek terbesar nomor 1 secara nasional. Mengusung konsep bersantap modern dengan harga yang affordable, kehadiran mie gacoan telah mendapatkan apresiasi luar biasa di setiap market, di mana mie gacoan hadir untuk melayani puluhan ribu pelanggan setiap bulannya. Oleh karena itu, inovasi akan selalu kami kedepankan agar mie gacoan tetap relevan dan menjadi pilihan terbaik bagi para customer fanatik. Nah, menurut temen gue yang pernah ke sana juga sih, katanya di sana itu mie-nya harganya murah. Gak tahu berapa harganya. Mungkin yang udah pernah ke sana bisa komen lah. Katanya enak juga dan emang rame banget. Terus bedanya dari mie Warmindo gitu apa? Tempatnya, katanya sih tempatnya itu bagus banget kayak di kafe-kafe kayak gitulah. Dan masih dengan harga yang minim gitu. Kalau yang sempat hype dulu kan mungkin kayak abnormal kayak gitu ya, mie Indomie terus kopi, ya yang makanan-makanan standar biasa kita lah, cuman dikemas lagi dengan lebih baik. Seperti itulah mie gacoan. Kalau yang penasaran saya akan datang aja lah kalau di kotanya sudah ada resto mie gacoan. Karena di sini belum ada. Adanya Warmindo aja. Oke, lanjut kita ke masalah driver ojol dan resto gacoan di Kota Baru, Yogyakarta. Kronologisnya adalah menurut Kapolsek Gondokusuman Kompol Surahman, dilansir dari detik.com, kesalahannya ada masalah dengan pesanannya, kemudian dari manajemen itu diganti makanannya. Tapi mungkin karena kekesalan ojol yang menunggu lama, kemudian dari pihak ojol menendang kursi, lalu ada juga suara atau perkataan yang tidak pantas dan terjadi kesalahpahaman. Oke, pahamlah sampai sini ya. Jadi ada miss antara ojol dengan pihak resto yang harusnya makanan ini diganti dengan itu. Jadi ya karena memang udah nunggu, kesal juga mungkin ojolnya ya, emosi naik pitam, sama-sama sama-sama lagi panas juga suasananya, ya terjadilah pertengkaran seperti itu. Namun ada lagi nih versi kejadian yang sebenarnya, katanya lagi. Dilansir dari suarajogja.id, driver ojol kesal karena mereka yang datang duluan tapi yang dilayani malah orang yang baru datang. Lalu mereka protes sambil menendang kursi, kata Dwi ditemui suarajogja.id di sekitar Stadion Kridosono. Tak hanya itu yang membuat mereka kesal, yakni makanan yang dipesan sudah jadi tetapi dibatalkan oleh si pemesan. Ia menduga pemesan membatalkannya karena sudah menunggu cukup lama. Semakin tambah emosi lah, orderan sudah jadi tapi malah dibatalkan. Saya curiga penyebabnya selain karena memang dilangkahi pesanannya gitu. Yang jadi penyebabnya adalah pemesan yang membatalkan pesanannya ini. Jadi driver ojol tuh kesel. Gini ya, buat pemesan, kalau mau meng-cancel itu harusnya konfirmasi dulu ya ke ojolnya. Karena kasihan loh, teman-teman ojol ini udah lama nunggu. Paling cuma dapat 10.000, di cancel kan gendek juga sih ya. Gue juga gendek sih kalau jadi ojolnya. Ya mungkin bisa dibilang pemesan yang membatalkan ini adalah salah satu contoh yang tidak baik ya, jangan diikuti, yang membuat perkara semakin ramai saja. Dan pada hari Sabtu malam, ketika setelah kejadian cekcok antara karyawan resto mie gacoan ini dengan ojol, pada malam harinya
teman-teman ojol sekitar ada 1.000 orang itu menggeruduk istilahnya ya, datang ke Migacuan untuk meminta klarifikasi dan semacamnya. Juga ada video dari Merapi_uncover Twitternya, ada video ketika ojol menyerbu ke resto Migacuan. Ya mungkin emang kesel juga sih. Keselnya gini, dari kejadian ini adalah ya si driver ojol itu udah lama nunggu gitu, terus diselang. Ya siapa yang nggak kesel coba? Lu udah ngantri lama-lama tapi diselang, terus dibatalin lagi sama pemesannya. Ya emang kurang ajar banget tuh pemesan ya. Dan ada juga nih video pas siangnya, pas ketika ada terjadi keributan. Nih videonya masih dari Merapi_uncover tapi ini dari Instagramnya. Sempat dilerai juga ya sama teman-teman karyawan yang lain, jangan sampai terjadi adu fisik. Dan dari kompas.com, Purwadi menjelaskan dalam keributan yang terjadi di halaman warung Migacuan Kota Baru yang terletak di Jalan Kerasak Timur nomor 13 itu ada hampir 1.000-an orang mitra pengemudi ojek online yang berkumpul. Gila ya, banyak amat, 1.000 orang. Nah, dilansir dari tribunnews.com bahwa di insiden tersebut tidak ada bentrok fisik ya, dalam hal itu tidak ada perkelahian, tidak ada tindakan fisik dari karyawan maupun ojolnya sendiri. Kemudian kita juga tidak ada intervensi apapun ya kaitannya dengan permasalahan itu, tandasnya. Ini kata dari pihak kepolisian juga ya. Ya memang katanya sih tidak ada kekerasan fisik, cuman adu argumen sampai dorong-dorongan aja mungkin ya. Dan menurut gua sih kejadian ini harusnya tidak terjadi jika dari pihak Migacuan ini menyediakan jalur khusus untuk pemesanan online dan ini untuk yang offline gitu. Karena apa? Karena dengan ramainya Migacuan ini harusnya dari pihak Migacuan juga sudah mengantisipasi hal yang akan terjadi nanti ketika ramai seperti ini, dan bisa saja dihindari hal kayak gini. Ini terutama untuk pemesan ojek online ya. Kalau bisa itu Anda jangan tiba-tiba meng-cancel pesanan. Ingat itu, kasihan tahu driver ojolnya udah lama-lama nunggu tapi Anda cancel. Anda harus itu mikir tahu. Dari Merapi_uncover, man of the match dari kejadian Migacuan Kota Baru Yogyakarta adalah sek cancel orderan. Penasaran sama orangnya. Gue juga penasaran, ngapain nih orang udah pesan terus di cancel gitu ya. Dan gue baca-baca juga dari pihak kepolisian sih berharapnya bahwa ini bisa menjadi evaluasi buat manajerial, bisa menjadi evaluasi buat pihak Migacuan untuk memperbaiki pelayanannya gitu. Karena kan kalau udah kejadian yang kayak gini yang rugi siapa ya? Mereka sendiri juga sih gitu. Dan katanya sih perselisihan ini diakhiri dengan kekeluargaan ya, dengan damai antara pihak Migacuan dengan pihak driver ojol. Jadi tidak membawa ini ke perkara yang lebih tinggi, yaitu dengan perkara hukum. Tidak ya, kata kepolisian di sini seperti itu. Gue harap sih kejadian-kejadian kayak gini nggak kembali terjadi ya. Semoga semakin hari itu dari pihak resto maupun dari pihak ojol bisa sama-sama memperbaiki ya. Soalnya sayang banget lah gitu, apalagi Migacuan kan lagi naik-naik banget nih, lagi hype banget ya. Mudah-mudahan bisa memperbaiki dari segi manajemennya juga. Jadi kesimpulannya adalah insiden ini terjadi akibat adanya miskomunikasi atau kesalahpahaman antara driver ojol dengan pihak resto.
Ketika driver ojol menunggu lama, tapi pesanannya dilewati, tentu saja pasti kesal. Cuman karena memang kondisi sedang memanas, driver ojol pun mencak-mencak lah, misu-misu kayak gitu. Dan tidak terima dari pihak migacuan yang akhirnya terjadi keributan di sana gitu. Dan sebelum keributan itu yang menjadi pemicu paling besar adalah di cancelnya orderan tersebut oleh pemesan, yang menurut saya pemesan itu kurang ajar tiba-tiba cancel ya kalau tanpa pemberitahuan. Dan seperti itu hingga pada malam harinya teman-teman driver ojol menggeruduk resto mie gacoan Kota Baru Yogyakarta guna mendapatkan klarifikasi dari pihak manajemen, yang kemudian dibubarkan oleh pihak kepolisian, dimediasi, dan akhirnya berakhir dengan damai. Walaupun pada hari Minggu sempat resto mie gacoan ini dipasang garis polisi dan tutup untuk sementara. Oke, jadi buat teman-teman yang mau order dari ojek online, dari pesanan online gitu, harap jangan membatalkan pesanan secara tiba-tiba, kasihan karena dari ojol sudah menunggu lama. Oke, harap dikonfirmasi kembali. Nah, mungkin sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf gue masih belepotan bahasnya ya, belum teratur dan belum sesuai dengan kaidah mungkin ya storytelling, karena gue di sini jujur pure nggak pakai skrip sama sekali. Oke teman-teman, segitu informasi yang bisa gue sampaikan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam.